Selamat siang Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak berada. Bersyukur kalau pada siang hari ini saya kembali bisa merekam isi hati Tuhan melalui tayangan YouTube ini. Mari kita awali di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih di tengah kebincangan yang sedang terjadi, kegelapan yang menutupi banyak orang, kegelapan yang sedang terjadi melanda Indonesia, bahkan bangsa-bangsa, kami tetap boleh mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pengurapan-Mu mengajar kami semua, pengurapan-Mu memampukan hamba-Mu, dan pengurapan-Mu juga memberkati setiap umat-Mu yang mendengar, dimanapun boleh ada, dimanapun tayangan ini diputar. Tuhan yang campur tangan, yang memberkati, dan Tuhan berkarya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya, amin. Kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Amsal pasal yang keempat ayat 18, demikian firman Tuhan. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya ulang sekali lagi supaya Bapak Ibu bisa semakin jelas. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hari-hari ini kita melihat ada banyak masalah, kasus, bahkan penyakit yang sedang melanda dunia. Tidak cuma satu pulau, tidak cuma satu bangsa, tetapi bangsa-bangsa sudah mengalami kegoncangan. Kegelapan yang sesungguhnya sedang menutupi bumi. Ada banyak hal yang sudah terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Bahkan kalau Bapak Ibu mengamati, semua sudah mulai dibatasi. Pendidikan mulai terbatas, pergaulan mulai terbatas, bahkan sampai kepada ibadah pun kita mulai terbatas. Tidak bisa berkerumun di satu tempat dengan jumlah yang cukup banyak. Tidak bicara tentang sebuah agama atau kepercayaan, tetapi seluruhnya sedang dibatasi. Tetapi saya percaya sebagai orang-orang beriman, dimanapun engkau berada, bahwa semua yang kita alami tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Siapapun kita dan apapun kepercayaan kita, kita yakin masih ada Tuhan, sumber dari segala kehidupan yang akan campur tangan, menyelesaikan semua dengan segera dan kembali memulihkan seperti sedia kala. Dan untuk itu, di tengah kegelapan yang sedang terjadi, yang sedang menutup banyak hati dan pikiran orang, ada suara Tuhan yang akan diperdengarkan. Karena sadar atau tidak sadar, ada banyak dari kita yang hari-hari ini tawar hati, putus asa, dan mulai kehilangan pengharapan. Kemarin lusa ada teman saya yang berkata, "Pak, Idul Fitri bagaimana?" Saya jawab, "Belum tahu." Terus dia kembali berkata kepada saya, "Iya ya Pak, belum tahu." Jangankan ngomong pergi kemana, untuk bertahan hidup saja sampai Idul Fitri belum tentu bisa. Garis bawahi omongannya dia, sampai bertahan kepada Idul Fitri saja untuk hidup itu belum tentu bisa, apalagi merencanakan mau pergi kemana. Tapi saya katakan tenang, segala sesuatu tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Makanya di tengah kegelapan yang sedang terjadi, keguncangan yang melanda virus corona yang merebak begitu cepat, dalam hitungan hari meningkat luar biasa jumlah pasien yang dalam pemantauan atau orang yang dalam pengawasan. Tapi firman Tuhan siang hari ini berkata kepada kita semua bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa maksud dari ayat ini? Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup dengan percaya kepada Yesus Kristus dan yang hidupnya berjalan sesuai dengan firman. Tidak mesti orang Kristen, tidak harus orang Kristen. Karena orang percaya itu bukan orang Kristen. Orang Kristen pun kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman,
itu bukan orang percaya, hanya orang yang beragama Kristen saja. Penting, sebelum saya melanjutkan firman ini, setiap pribadi mengintrospeksi diri. Engkau orang Kristen atau orang percaya? Kalau orang percaya, hidupmu sesuai firman, bukan cuma mulut yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau hidupmu belum melakukan firman, belum sepenuhnya tunduk kepada firman, maka saya pastikan kita hanya melakukan agama saja. Kita hanya beragama Kristen. Dan kabarnya hanya orang benar yang melakukan firman, yang hidupnya akan semakin terang sampai rembang tengah hari. Dan saya percaya ketika kau mendengarkan firman ini, harapan saya Tuhan menjamah engkau dimanapun kau berada, dan kau mulai menyadari, mulai hidup sungguh-sungguh sebagaimana seharusnya orang percaya itu hidup, supaya janji firman Tuhan yang disampaikan saat ini boleh terrealisasi dalam kehidupan setiap kita. Oke, masuk lebih dalam. Maksud dari ayat ini adalah orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Maksudnya adalah ada dua hal. Siang hari ini saya bukan menyampaikan khotbah, tetapi saya menyampaikan pengajaran. Tentu sedikit berbeda dengan khotbah-khotbah yang biasa, karena siang hari ini bentuknya pengajaran. Maksud firman Tuhan yang hari ini bahwa kehidupan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari adalah ada dua hal. Yang pertama, kita mengerti kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang hari-hari ini tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah terlibat dalam dunia pelayanan, dikacaukan pola pikirnya, digelisahkan hatinya, tidak mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, di dalam gerejanya, di dalam komunitasnya. Dan Tuhan berjanji, orang yang benar, yang hidup sesuai dengan firman akan diterangi oleh firman Tuhan sehingga mengerti apa yang mau. Poin yang pertama adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Terang di sini yang semakin terang sampai rembang tengah hari bukan bicara tentang berkat. Memang ada salah satu di dalamnya, tetapi bukan cuma itu. Lebih dari itu, orang yang benar hidupnya akan semakin mengerti kehendak Tuhan, akan semakin mengerti isi hatinya, sehingga apapun boleh terjadi, tetapi orang benar tetap tenang, orang benar tetap aman, dan orang benar tetap bisa jadi berkat dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dia mengerti isi hati Tuhan, dia mengerti kehendaknya, Allah yang mengasihi dia. Bukan cuma mengerti kehendak Tuhan, tetapi orang benar juga mampu mengenal tanda-tanda zaman sehingga hidupnya bisa bijaksana, mulai lebih belajar menjauhi dosa, mulai lebih ngerem terhadap hal-hal yang negatif, mulai menghindari hal-hal yang tidak sesuai firman. Kenapa? Karena orang benar mengerti tanda-tanda zaman. Seperti hari-hari ini ada virus corona yang begitu kuat melanda, begitu masif pergerakannya. Orang benar tahu tanda apakah ini, dan dia akan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sehingga tanda-tanda zaman bukan lagi menjadi hal misterius bagi orang benar. Orang benar mengerti karena ada pengurapan Tuhan yang mengajak, menuntun, mengarahkan, menyatakan sesuatu sehingga hidupnya mengerti tanda-tanda zaman. Bukan cuma sampai situ, orang benar mengerti kehendak Tuhan, orang benar mengenal tanda-tanda zaman, dan orang benar juga tahu apa yang harus dia kerjakan. Wow, sempurna. Untuk itu tinggalkan agamawi, tinggalkan kekristenan, tapi maju dan masuklah lebih dalam, masuklah lebih kuat, masuklah lebih intim dengan Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Hidupilah kebenarannya dengan mutlak, maka saya percaya engkau akan tahu apa yang harus engkau kerjakan di zaman yang penuh dengan problema seperti ini, di zaman yang penuh dengan sakit dan bencana alam yang sedang kita hadapi. Tuhan akan tuntun setiap langkahmu, baik engkau harus ke kanan atau engkau harus ke kiri, kapan engkau harus maju menyerang, kapan engkau harus bertindak diam dan tenang.
Termasuk kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain, tunduk terus kepada pemerintah. Saya percaya orang benar akan mendapatkan hikmat untuk melangkah dalam kehidupannya. Itu yang pertama, keuntungan kalau kita hidup benar. Maksud dari ayat ini adalah kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, mengenal tanda zaman, dan kita juga boleh tahu apa yang harus kita lakukan. Keuntungan yang pertama, maksud yang pertama dari ayat ini. Maksud yang kedua dari ayat ini adalah kita dimampukan untuk menjadi terang bagi orang lain. Kehidupan orang benar itu terang, dari mulai cahaya fajar menyingsing sampai rembang. Maksudnya adalah kita jadi terang bagi orang lain, kita menjadi penasehat bagi orang lain, kita menolong orang untuk keluar dari masalahnya, untuk keluar dari kegelapannya, untuk mengatasi ketakutan dan putus asanya. Ketika ada orang benar datang, ketika ada orang benar hadir, harusnya di situ ada terang Tuhan yang bercahaya, yang putus asa jadi pengharapan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami banyak hal yang negatif kembali mendapatkan hal-hal yang positif, mendapatkan pengharapan yang baru dalam Kristus. Kenapa? Karena ada engkau orang benar, karena ada saya orang benar. Kehadiran orang benar pasti jadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadi nasihat, memberi teladan yang nyata, tingkah laku yang real, tingkah laku yang sesuai firman. Ketika kita melakukannya, orang lain melihat. Ketika kita melakukan firman, dunia menyaksikan. Ketika kita mengatakan yang membangun, yang positif, yang memberkati, dunia merasakan terang kita. Dan Tuhan janji, orang benar dari hari ke hari hidupnya akan semakin terang. Artinya akan semakin dimampukan untuk jadi teladan, menjadi motivator, menjadi contoh bagi banyak orang di sekitarnya. Dengar baik Bapak Ibu, dunia hari-hari ini sedang butuh teladan. Dunia hari-hari ini sedang butuh nasihat. Dunia hari-hari ini sedang menunggu karya kita. Orang-orang yang mau bangkit bagi Kristus dan yang mau berdoa untuk Indonesia, untuk dunia. Dan saya percaya setiap kita yang percaya penuh kepada Yesus Kristus dan yang hidup seturut dengan firman Allah, kita akan dimampukan untuk jadi terang yang akan semakin terang dan terus menerangi sekitar sampai rembang tengah hari, yang artinya tidak lagi terhalang, terang kasih perbuatan kita akan semakin nampak. Dan yang dikatakan Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bersyukur kalau hari-hari ini di tengah kegelapan yang sedang terjadi, terang kasih Tuhan terbit atas kita, terbit atas engkau, terbit atas saya, dan terbit atas kita semua. Untuk apa? Untuk menerangi lingkungan sekitar sampai mereka menerima terang yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan dan pengajaran saya sampaikan siang hari ini cukup sekian. Saya percaya apa yang disampaikan bisa menerangi Bapak Ibu semua. Ingat, yang terakhir dari saya orang benar, saya orang benar, yang punya dua maksud dari ayat firman. Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan, dan yang kedua, menerangi sesama sampai namanya dimuliakan, banyak jiwa diberkati, dan banyak jiwa juga diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur buat pengajaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya ketika hidup kami benar, seturut dengan firman-Mu, dan terus percaya mendekat melekat kepadamu Tuhan, kami akan mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada lagi yang menjadi misteri bagi kami, tapi apapun itu Tuhan akan taruhkan, nyatakan, dan singkapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang terakhir ini. Dan yang kedua, mampukan kami Tuhan untuk kami menerangi orang lain, menerangi orang-orang sekitar kami, menerangi kota dan bangsa di mana kami ada, sehingga lewat kami mereka menemukan pengharapan, jalan keluar, dan kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati firman ini, berkati video yang direkam, berkati semua yang mendengar, dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan
kesempurnaan yang daripadamu turun atas kami semua. Haleluya, haleluya, amin.